هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، معكم تانيا في هذا الموقع التي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى أن تقوم الساعة ويقوم الدين كله لله رب العالمين، وبعد. إخوة الحضور الكرام، يسعدني جدا أن أكون بين ظهرانيكم في مثل هذا اليوم السعيد وفي هذا الموقع المبارك لنتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفكرة عن استراتيجية المحاضرة في تعليم اللغة العربية. في الحقيقة هذا المحور هو من ضمن المحاور الذي ينبغي تناولها في مادة استراتيجية تعليم اللغة العربية لغير أبنائها. وحان الموعد نحن نتحدث عن استراتيجية المحاضرة في تعليم اللغة العربية. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan diskusi bareng tentang strategi muhadharah atau perkuliahan, ya, naqul fil lughatil injiliziyah lecturing dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, مقدمة لهذا الإلقاء، دعوني أن أخذكم إلى هذا التفكير البسيط. استراتيجية المحاضرة في تعليم اللغة العربية. المحاضرة يا أبنائي وبناتي ولا إخوة الحضور تطلق باسم آخر، يعني استراتيجية الإلقاء، أو يقول أحد في استراتيجية الإخبار. هذا ما يسمى بالمحاضرة لغةً. Jadi strategi al-muhadharah, ada yang mengatakan muhadharah itu al-ilqa, ada yang mengatakan al-muhadharah itu al-ikhbar dan lain sebagainya. Itu hanya sinonim kata yang hampir sama dalalahnya, ya. Kita sebelum kita membahas lebih jauh tentang strategi muhadharah itu seperti apa, kita perlu tahu mal muhadharah wa ma adraka mal muhadharah. Apa yang dimaksud dan diinginkan di sini dalam hal muhadharah tersebut? Tuaddu al-muhadharah الاستراتيجية أكثر شيوعًا في التدريس لأسباب متنوعة. Kita ketahui bahwasanya muhadharah itu salah satu strategi yang paling dominan, ya, paling dikenal dalam proses pembelajaran. Tentu karena sebab-sebab tertentu, ya. Wal muhadharah huwa huna bima'nan awsa', laisa al-muhadharah kama tadunnun wa kama ta'maluna fi al-ma'ahid wal madaris, ala wa hiya at-tadrib 'ala al-khitabah al-mimbariyah wa ma ila dzalika. Jadi muhadharah di sini itu bukan seperti muhadharah yang bermakna latihan pidato seperti di sekolah, pesantren, atau di lembaga-lembaga kursus yang lain, bukan, ya. Tapi kita lebih pemaknaan muhadharah secara global seperti apa, ya. Kenapa kok muhadharah bisa menjadi strategi yang paling dominan dalam proses pembelajaran? Tentu ada sebab-sebab terkait, di antaranya adalah semakin banyaknya kondisi peserta didik atau rombongan belajarnya terlalu banyak, sehingga strategi apa yang kiranya efektif untuk menghadapi jumlah peserta yang banyak itu, akhirnya menggunakan strategi ceramah atau muhadharah. Wasdihamul fusul wal qa'at wa irtifa'u kathafatiha mimma qad yaj'alu min as-sa'b istihdam istratigiyatin ukhra. Misalnya dalam perkuliahan itu kelasnya tidak cukup, atau gurunya mengampu beberapa mata pelajaran tapi lintas jurusan atau lintas fakultas, lah itu biasanya digabungkan jadi satu, dan strategi yang paling sesuai pada hal itu pada waktu itu adalah strategi ceramah atau ma yusamma bi strategi al-muhadharah. ما المقصود بالمحاضرة وما المراد بها؟ اشتق كلمة محاضرة من كلمة lecture، من كلمة اللاتينية يعني lecture. Jadi kata-kata muhadharah, lecture, itu diambil dari bahasa Latin, namanya lecture. Bermakna yaqra' bisautin alim. Makanya kalau kita namakan muhadharah itu ceramah, wong ceramah itu kan biasanya suaranya agak tinggi dan lain sebagainya. Oke, dari kesimpulan tersebut bisa kita ambil 3 poin inti daripada pengertian muhadharah. Awalan yakni taqdim lafdhin munazzam li mawdu' dirasi. Jadi menyampaikan dengan suara yang lantang dan sistematis, ya, terkait mata pelajaran, ya. Au mu'azzizan bi istihdam wasail basariyah. Bisa menggunakan media-media yang bersifat visual. Lah, karena jumlahnya banyak, jadi tidak cukup hanya mendengar, tapi mereka juga butuh melihat. Atau yang kedua, diartikan sebagai fatrat minal hadits ghairil mutaqatti' minal muallim. Jadi, guru menyampaikan sebuah pembicaraan, suatu obrolan yang tanpa putusnya. Jadi istilahnya kayak wong ceramah itu kan, guru ngomong, terus bicara, terus dan lain sebagainya dalam jangka waktu yang lama, ya. Yang ketiga, tariqah ta'limiyah tatadamman tawasulan wa takhatuban bittijahin wahid. Adalah suatu metode pembelajaran yang mencakup
komunikasi satu arah. Jadi, yang komunikasi al-mudarris biwasfihi al-mulki al-muhadir wa at-talib biwasfihi al-mutalaqi يعني هو الذي يتلقى العلم من المعلم والمستمع والمدرس هو الذي يتكلم. Jadi من المقدم إلى المستمعين. ثم يليها كيف تعد المحاضرة وتقديمها. Tentu untuk menyiapkan strategi ceramah atau muhadharah perkuliahan, kalau di dalam kampus kita namanya muhadharah itu perkuliahan ya. Wa kaifa tu'iddu, bagaimana kita mendesain dan menyiapkan, strategi muhadharah tersebut ya, mungkin bisa diringkas dalam proses 6 ini. Awalan yakni yanbaghi lil muallim an yuhaddid ahdafal muhadharah. Jadi dia harus menentukan, standar, kompetensi inti, misalnya kalau sekolah ada KIKD-nya seperti apa ya, atau standar kelulusannya seperti apa, indikator, tercapainya tujuan mata kuliah itu seperti apa misalnya. Jadi tahdif ahdal musadharah. Kalau di sekolah ada LPP, kalau di perkuliahan ada namanya LPS atau SAP dan lain sebagainya. Summa ikhtiyarul muhtawa. Terus kita pilihkan materi-materi al-mawdu'at wal mikhwarat alladhi yanbaghi tanawuluha bi tarfil mudarris ila muta'allim. Jadi topik-topik yang akan dipilihkan oleh guru bisa melalui, pilihan guru sendiri atau melalui proses diskusi dengan siswa sesuai dengan kontrak belajarnya ya. Yang ketiga adalah istidad li taqdimil muhadhar, persiapan. Kira-kira materi A ini cocoknya disampaikan menggunakan media apa dan lain sebagainya ya. Summa yaliha asyarh. Nah ini, yang kebanyakan misalnya kalau di proses perkuliahan itu kebanyakan ketika dosen sudah masuk, salam, doa ya, pembukaan, tanpa dikasih stimulus dulu mahasiswa, dosen langsung bertanya, "Ayo ini tugasnya siapa yang presentasi?" Langsung maju dan dosen hanya memberikan komentar ya. Padahal dalam strategi munahadharah dicantumkan ayyuqaddam asy-syarh 'alal munaqasyah. Jadi kita kasih stimulus dulu tentang pembelajaran itu, tentang materi itu, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh mahasiswa. Kenapa? Karena kalau kita suruh mahasiswa untuk berdiskusi, terkadang topiknya A, pembahasannya A, tapi mahasiswa itu terlalu semangat sehingga yang bahas itu B, tidak ada kaitan sama sekali dengan A. Nah, sering terjadi seperti itu ya. Sumal akhir yakni al-ghalaq. Jadi kita tutup dengan closing ya. Closingnya seperti apa ya itu bisa memakai bentuk evaluasi yang ada. Summa, takwim al-muhadharat. Yang proses al-ghalaq tadi, yang penutupan tadi bisa berbentuk evaluasi seperti ini ya. Wa yumkin ay yatimma dzalika abra asalib mukhtalifa. Jadi evaluasinya bisa dengan menggunakan berbagai teknik dan, taktik yang ada. Bisa menggunakan at-ta'wim at-takwini atau formatif evaluasi. Atau fi muqabil at-taqwim at-tajmi'i an-nihai atau summatif evaluasi. Artinya bitakwim evaluasi itu, formatif itu ketika selesai materi itu yang langsung kita evaluasi, ya. Atau kita tunggu di akhir setelah UTS atau pas UAS, jadi kita gabungkan dulu dari beberapa materi terus kita ujikan. Dan ujiannya atau latihannya, evaluasinya bisa berbentuk as'ilah syafawiyah, atau tahririyah, atau ikhtibar kasir, atau bisa berbentuk kuis, atau soal lisan, atau tulisan, esai, dan lain sebagainya. Atau bisa menggunakan teknik istibyan atau kuesioner atau at-tafkir adzati, self reflection. Itu artinya maksudnya memberikan, komentar dan lain sebagainya. Seperti apa tanggapannya dan lain sebagainya. Atau, ayyalja ila tasjil muhadharati aw juz'un minha listifai hadzal ghad. Biasanya disuruh membuat resum atau membuat kesimpulan dan lain sebagainya. Nah, tentu macam-macam strategi yang bisa digunakan dalam evaluasi, muhadharah tersebut ya. Eee, Tentu ya, likulli strategiyatin la tatakhalla minal musykilat. Jadi setiap strategi itu tidak lepas dari beberapa muskilah ya. Di antara muskilah yang paling dominan dalam muhadharah itu adalah ya kita karena gurunya terlalu sering ngomong, dosennya terlalu sering ngomong, akhirnya muridnya, cepat lelah dan cepat, apa namanya, terkadang kalau sudah ngantuk, nah itu bisa terbawa tidur. Nah, atau ngelamun dan lain sebagainya. Nah, maka sampai ada peribahasa lucu atau, ungkapan lucu namanya, yang bunyinya, "Al-muhadharah hiya fursah jayyida lin-naum." Perkuliahan itu atau strategi ceramah itu adalah kesempatan yang baik untuk tidur. Indama yatahaddats syahsyun bilan kita.
Dan itu terjadi ketika seseorang selalu berbicara tanpa ada putusnya. Ya, itu ya guru dan dosen selalu ngomong terus tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi. Ya, mungkin ya bisa kita simpulkan beberapa muskilahnya seperti di bawah ini ya. Di antaranya adalah qanatul ittisal bainal mudarris wa tulab dzatu tijahin wahid. Bentuk komunikasi yang terjadi itu masih satu arah. Artinya yang ngomong dominan selalu guru dan dosen dan siswa tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi ya. Al-muhadhara la tusawwid al-muhadhir bi masdarin ilmi litahdiyah al-rajihah. Wa ghaliban ma ya'tamidu fi dzalika ala isasihi dzati faqat. Kebanyakan ya ini sisi minusnya pada diri guru atau dosen ya, tidak membekali dirinya dengan materi yang cukup. Padahal dia dalam strategi muhadharah itu kan diberi kesempatan yang besar buat guru atau dosennya ya. Yang ketiga adalah faqadal intibah anha al-muhadharah haitsu yuqarrir belum anna hawali thuluth at-tafkir tullab fil muhadharah yansarif ila mawdu'atin ukhra la silata bil muhadharah. Nah, kebanyakan ketika terjadi proses perkuliahan dengan menggunakan strategi muhadharah, itu pikirannya siswa itu menurut, risetnya Bloom, itu terbagi menjadi 3. Lah yang sepertiganya itu ngelamun kemana sehingga dia tidak bisa, fokus ke materi yang disampaikan ke muhadharah tersebut. Yang keempat tentu ya ini lupa ya, sudah umum. Yang kelima adalah tadha al-muhadhir fi mauqif as-sulta. Strategi muhadharah ini menempatkan seorang guru dan dosen selayaknya seorang raja, ya. Dia seorang pakar dalam materi itu, sehingga dia berhak untuk menghukumi bahwasanya, "Oh kamu salah, oh kamu tidak seperti ini," dan lain sebagainya. Nah ini minusnya. La tura'i istirahatiyal muhadharah ijabiyatut tullab wa ma bainahum min furuqin bardiyah. Lah, salah satu minusnya adalah strategi muhadharah ini tidak memperhatikan, apa namanya, al-furuq al-fardiyah atau, perbedaan individu yang ada pada diri siswa. Misalnya siswa ini belajarnya sedikit cepat, ini sedikit lambat, ini biasa, pokoknya jadi satu muhadharah. Dan lemahnya lagi muhadharah ini tidak support untuk pembelajaran secara mandiri atau at-ta'lim adzati. Yang ketujuh al-muhadharah fannun khas. Jadi muhadharah itu merupakan seni yang tersendiri sehingga seorang mudarris bisa mendesain muhadharah itu seperti apa. Jadi tidak hanya melulu itu saja ya. Tentu ya setiap masalah ta'ti bil hulul. Likulli musykilatin hal. Setiap masalah itu pasti ada, solusinya. Walakin alainal ijtihad. Tapi kita harus mencari, berusaha, apa itu solusinya ya. Tentu ada beberapa pemikiran dan kritikan yang masuk untuk memperbaiki strategi muhadharah tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah fi bidayatil muhadharah i'taqid malatul labika ittifaqan ya. Sebisa mungkin di awal perkuliahan kita membuat kontrak dengan mahasiswa atau dengan peserta didik, enaknya perkuliahan 1 semester ini dibawa seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, sehingga siswa menerimanya sedikit legowo ya. Summa, qaddim li muhadharatika bimunazzam mutaqaddim. Artinya harus, dengan pengorganisasian yang sistematis, yang advance, yang luar biasa. Artinya, guru juga konsisten dengan janjinya atau dengan tugasnya, dengan koreksiannya, siswa juga, konsisten dengan deadline-nya ya. Nawwi' minal muthirat bil istimrar. Selalu kasih stimulus mahasiswa. Nah, i'tamid 'ala dahsya ahyanan bitarkil mushkilah wa mawaqif muthira litafkir. Eee, Sesekali yang keempat ya, sesekali ala dahsya ahyanan bitarkil mushkilat. Buat, ajukan sebuah konsep atau sebuah fenomena yang menarik perhatian mahasiswa atau peserta didik. Nah, sehingga mereka bisa terbawa oleh suasana kelas ya. Yang kelima, irbit mawdu' al-muhadharah bi khibrati tullab. Jadi, kaitkan antara pengalaman siswa atau pengalaman mahasiswa dan peserta didik atau pembelajaran yang lalu dengan topik yang akan kita pelajari. Nah, yang keenam, ista'in bi ta'birat mithlu kaifa wa limadha wa madha. Jadi, seakan-akan kita selalu kepo, bertanya ke siswa. Agar apa? Agar siswa juga yang dulunya, santai-santai akhirnya dia mulai diajak untuk berpikir ya. Istahdim al-muqaranah wa qaddim ru'ya mudad katsirul jadal wa tasyyi'. Jadi kalau bisa ajukan pemikiran-pemikiran atau permasalahan yang, mengarah untuk, berdiskusi atau yang
menuntut untuk berpikir dan lain sebagainya. Yang kedelapan, istahdim indal haja ba'dul fukahat al-basita, ya, sesekali diselingi lelucon yang sederhana, ya. Yang kesembilan, hafdz ala mulahadzatil labika wa muraqabatihim. Sekali-kali jalanlah diperiksa kondisi siswanya itu. Apakah mereka menulis, apakah mereka bosan? Terkadang saya temukan ada yang ngantuk, ya, ada yang sedang nulis atau mengirim SMS ke pacarnya. Nah, misalnya contohnya. Yang ke-10, ista'in bil mawad wal adawat al musaidah. Tentu kita wasail al-idhah, media-medianya juga harus mendukung, ya. Kalau bisa bersifat audio visual, jangan audio saja atau visual saja. Sajji' musyarakatatul tullab bi tarhil as'ilah. Selalu ajukan pertanyaan ke siswa, ya. Jika tidak ada pertanyaan, ajukan saja. Ya. Asyir ila masadir ma'rifah al-haditha. Setelah itu, setelah pembahasan materi selesai, kita kasih tahu mereka bahwasanya di sana ada sumber yang lebih banyak daripada materi ini dan sampean bisa mengunjunginya. Yang ke-13, ya, eh istahdim al-itar li tawdihit tullab. Jadi referensinya seperti apa? Yang terakhir, ba'dal muhadharah dawwin an-niqat. Jadi setelah muhadharah selesai, tuliskan poin-poin yang kita dapat simpulkan yang harus menjadi nuktah jauhari, ya, pada mata kuliah kita atau mata pelajaran yang telah disampaikan dan didiskusikan itu, ya. Eh, Tentu dalam strategi muhadharah biasanya diselingi teknik atau metode munaqasyah, diskusi, ya. As-su'al, ma hiyal munaqasyah wa ma adraka mal munaqasyah? Al-munaqasyah tu'raf bi anna khiwarun bainal mudarris wat tullab haula mawdu'. Jadi percakapan antara guru dan siswa tentang terkait topik tertentu sesuai dengan tata tertib munaqasyah tersebut, ya. Wa au tadbibuka bitarafuq ma'al asli minal strategi al-ukhra. Jadi munaqasyah itu suatu metode yang independen yang bisa dikaitkan dengan strategi atau metode yang lain. Jadi munaqasyah ini sebuah metode yang ada bisa kita terapkan dalam strategi muhadharah. Jadi proses perkuliahan itu ada diskusinya. Ya, meskipun muhadharah huwa fannun mustaqil, bisa dikatakan dia independen, bisa dikaitkan dengan strategi muhadharah yang di dalamnya mencakup munaqasyah. Nah, tujuannya apa kok munaqasyah itu dimasukkan dalam muhadharah, ya? Dimasukkan dalam strategi muhadharah litaghallub ala salbiyat strategiyal muhadharah. Itu yang warna biru. Untuk meminimalisir sisi negatif atau permasalahan minus daripada strategi muhadharah. Nah, mungkin dengan munaqasyah itu minusnya bisa tertutup dan ganti plus, ya. Wala'alla abra'u amra'il munaqasyah ma yali. Jadi munaqasyah ada macamnya, ada al-munaqasyah at-talqiniyah, ada munaqasyah al-iktisyafiyah al-jadaliyah, al-munaqasyah al-jama'iyyah al-khura an-nadwa, al-munaqasyah ats-tsunaiyah. Ada at-talqin, jadi hanya menyampaikan saja, menyampaikan hasil temuan, atau munaqasyah iktisyafiyah, eee, membedah hasil sebuah pemikiran yang telah kita diskusikan, al-munaqasyah al-jama'iyyah atau diskusi bareng-bareng bersama yang ringan, ya. Atau an-nadwa seperti seminar dan lain sebagainya. Atau al-munaqasyah ats-tsunaiyah, artinya diskusi antar dua orang saja, ya. Wa ta'udu ahammu ashkalil munaqasyah ilal maftuha wal muhaddada. Intinya model atau bentuknya munaqasyah itu ada dua, ada yang maftuha, ada yang muhaddada, ya. Kalau maftuha itu tujra bi ardil mudarris soalan jauhari anil maudhu. Jadi guru hanya memberikan poin-poin penting yang harus didiskusikan. Sedangkan al-munaqasyah al-muhaddada, ya. Jadi dia hanya yuhaddid al-mudarris adada minal as'ila liqash wa yudhirul munaqasha bil intiqal min ijabatin soal li akhar hatta nihayah. Jadi guru hanya menyajikan pertanyaan dan harus dijawab, dijawab, dijawab. Tapi kalau maftuha, eh, guru memberikan pertanyaan hanya sebagai pitulus dan selanjutnya siswa diberikan kebebasan untuk berdiskusi tentang topik itu. Itu bedanya, ya. Tatakhallas ahammu taujihat wal irsadat fi tatbiqil munaqasyah al-yali. Lah, biar munaqasyahnya itu berjalan lancar, tentu ada notis yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tahdid as'ilah basita wa wadihah wa muhaddada. Ajukan pertanyaan, ya, apa namanya? Poin-poin yang harus dibahas, yang harus dijawab pada munaqasyah tersebut. Yang kedua adalah mura'at wujud tasalsul mantiki bainal as'ilah. Artinya
jawaban dan soal itu diajukan secara sistematis, misalnya minas suhula ila su'ubah, yang ketiga taudhifu lughadil jasad, eee, artinya menggunakan bahasa tubuh ya, wa nibratus shaut, ya suaranya juga nada naik turunnya, untuk apa? Untuk meningkatkan hamas, rasa semangat pada siswa ya. Yang keempat, al-hirsu ala isyraqi jami'i fil munaqashah. Jadi sebisa mungkin semua audiens itu, diajak untuk bermunaqasyah, ya. Mura'atul iltizam bil waqt al-muhaddad lil munaqasyah, tentu harus yang paling penting kan adalah waktu. Terkadang kita waktunya sudah habis tapi materinya masih banyak ya. Yang keenam, ada mutalkhil as'ilah bisurah mufaji'ah li adami ilbaqit tullab. Jadi jangan secara tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran. Jadi, kalau bisa setelah jelaskan, nah diberi kesempatan bertanya, itu waktunya bertanya, ya. Yang terakhir adalah at-tanwi' fi naw'iyatil as'ilah. Jika bertanya, ya tidak boleh hanya itu saja, tapi harus bermacam-macam dan, apa namanya, apa, memberikan stimulus untuk jawaban yang mengajak untuk berpikir ya. Ana tadzakkar dari Ustaz Dr. Amal Fathullah indama haddatsani fi al-munaqashah, saya, pernah sama guru saya bahwasanya pertanyaan ketika munaqashah itu yanbaghi an yakuna, inkariyan wa laisa istifhamiyan. Jadi pertanyaan-pertanyaan setelah diskusi itu sebisa mungkin ingkar, bukan istifham. Misalnya, biasanya saya temukan mahasiswa itu ketika diskusi bertanya, "Tolong, diulangi, saya belum paham inilah." Itu bukan pertanyaan ya, "Tolong dijelaskan apa maksudnya ini." Lah, itu masih istifham. Tapi bagaimana mendesain istifham yang ingkar? Contohnya seakan-akan sama bertanya itu sama tidak setuju dan tidak percaya dengan para pemapal materi ya. Contohnya, "Ini kenapa kok bisa A? Padahal yang saya tahu itu bisa menggunakan jalan B." Lah, contohnya seperti itu. Eee, na'am, khalas intaha, wasalna ila al-maraji', eee, na'am, eee, ربما نكتفي هنا الكلام، ونشكركم على حسن الإنصات والمتابعة مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وتمتم للغة العربية منارا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.